hari ini kita bahas tentang email lagi, tentang begal email lagi. Latar belakangnya adalah ini, si Google Pixel 4 gitu kan ya. Pertama ya, latar belakangnya itu si Google Pixel 4 ini. Kenapa? Karena Google Pixel 4 ini akhirnya tidak dapat sinyal lagi gitu ya. Setelah kemarin itu dia bisa dapat sinyal dari operator Indosat ya. Dan yang kedua itu adalah handphone dari Sony Xperia 5 kita yang kemarin kita sudah jual karena kita sudah selesai kontennya. Itu kan kita pede kita jual dengan catatan bisa sinyal gitu ya, bisa sinyalnya dapat gitu ya. Ternyata waktu kita jual dan pembelinya itu cek dia pakai operator baru, itu tidak bisa terbaca. Nah, itu adalah alasan kedua, latar belakang kedua kenapa kita bahas konten ini gitu kan. Dan alasan ketiga adalah mungkin teman-teman yang tergabung dalam Facebook ya bisa baca beberapa komen-komen yang ada gitu kan ya. Di situ dia smartphone mulai tidak bersahabat lagi lah, dia mulai kebegal juga lah, mulai seperti inilah. Nah, akhirnya kita ada rasa keingintahuan untuk mengerti sebenarnya sistematika pembegalan email itu seperti apa sih, email sendiri itu seperti apa dan sistematikanya seperti apa gitu ya. Jadi langsung saja kita bahas ke topik yang pertama. Oke guys, sebelum kita mulai, kita mau disclaimer dulu ya. Konten kita hari ini bukan berarti kita yang paling tahu tentang email, tapi kita di sini membuka tempat untuk kita saling berinteraksi, saling belajar bersama tentang regulasi email tersebut. Nah, jadi kalau teman-teman ada yang mau sharing, mungkin ada yang tahu informasi, boleh aja langsung komen di kolom komentar. Oke, kita bahas dulu tentang regulasi email itu tersendiri ya teman-teman. Jadi, pengendalian tentang International Mobile Equipment Identity untuk handphone, tablet, itu tuh memang sudah ada sejak dulu. Ini tuh dilansir dari business.com. Jadi ada aturannya teman-teman, memang yang sudah disahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Aturan tersebut itu nomor 1 tahun 2020 tentang pengendalian alat dan atau perangkat telekomunikasi yang tersambung ke jaringan bergerak seluler melalui email. Ini tuh diaktifkan pada tanggal 15 September 2020 pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, siapa saja yang bekerja sama di sini? Jadi di sini tuh yang bekerja sama di sini tuh ada Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Keuangan, Kementerian Komunikasi Informatika, serta ini yang kita nggak tahu sebelumnya mungkin ya. Jujur gue sebagai penikmat handphone limbah Jepang itu nggak tahu. Dan ini tuh ada operator telekomunikasi seluler Indonesia itu juga bekerja sama dalam hubungannya mengatur untuk email ini ya teman-teman. Jadi di sini tuh apa sih hubungannya sejak diperlakukannya undang-undang ini gitu ya. Kita itu harus mengenal yang namanya Sistem Central Equipment Identity Register atau CEIR sebagai pusat pengelola informasi email yang dibangun oleh Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia atau ATSI untuk mengintegrasikan Sistem Equipment Identity Register atau EIR dari 5 operator, yakni Telkomsel, Indosat OO Aerodeo, XL Axiata, Tri Indonesia, dan Smartfren. Jadi di sini yang mau kita garis bawain dulu bahwa ujung tombak dari perintah ini itu sebenarnya adalah operator, seperti itu. Oke guys, jadi simpelnya untuk regulasi pemblokiran email ini bagaimana? Setelah peraturan itu muncul guys dari pemerintah, kemudian bekerja sama dengan pihak operator, pemerintah ini sebenarnya punya database. Ya, database-nya itu dalam bentuk tadi yang aku bacain tadi, CEIR. Nah, CEIR itu adalah kumpulan dari email-email yang terdaftar. Ya, jadi di CEIR itu sendiri itu ada berbagai golongan email. Ada yang warnanya putih berarti itu lolos terdaftar. Ada yang warnanya hitam itu berarti itu di blacklist gitu guys. Makanya di situ ada catatan white list dan blacklist gitu kan. Dan juga ada yang abu-abu. Jadi abu-abu ini di tengah-tengah gitu guys. Jadi kemungkinan dia nanti bisa keblokir atau kemungkinan dia masih bisa aman seperti itu. Nah, CEIR ini kan itu kan sebuah database yang besar yang dimiliki oleh pemerintah guys. Kemudian pemerintah itu bekerja sama dengan operator-operator, di mana operator-operator ini harus punya mesin yang bisa mengidentifikasi handphone-handphone yang memiliki apakah emailnya ini terdaftar atau tidak. Nah, makanya banyak
sebenarnya operator-operator itu juga yang awalnya seperti Smartfren itu ya, nanti akan dicantumkan sama Bluetooth ya datanya. Sebenarnya mereka itu agak gimana ya guys ya, karena untuk memiliki mesin EIR itu tuh harganya bisa ratusan miliar gitu guys ya, supaya nanti ketika handphone itu mengisi data atau apa itu bisa teridentifikasi apakah dia itu memiliki email yang terdaftar di database-nya itu tadi, seperti itu. Jadi inilah jawabannya kenapa handphone Google Pixel 4 itu kenapa tiba-tiba terblokir. Karena ceritanya begini guys, waktu itu sebenarnya karena kita udah kepedean, karena handphone ini dapat sinyal Indosat gitu kan ya, kita itu mau mencoba mengaktifkan, kita belilah yang namanya kartu perdana Indosat yang baru. Kemudian waktu kita daftar gitu kan ya, kan kalau kita daftar kan kita masukkan data kita, terus kita masukkan segala macam yang diperlukan, tapi suddenly tiba-tiba sinyalnya malah hilang gitu loh ya. Nah karena takut akhirnya cepat-cepat kita lepas dan kita ganti ke kartu pertama yang memang sudah ada di Google Pixel 4 ini. Dan waktu kita masukkan kartu Indosatnya ternyata oke, masih aman, masih ada kartunya gitu kan ya. Maksudnya masih ada sinyalnya gitu, sorry kepleset. Tapi gitu kan ya, karena kita itu kan sebenarnya supaya ini tuh bisa aktif gitu kan ya, kita beliin pulsa dong ya, kuota ya kan. Ketika kita dapat kuotanya gitu kan ya, justru tuh kita malah dapat kita udah dapat SMS nih, selamat Anda sudah terdaftar paket ini. Tapi setelah kita dapatkan itu justru sinyalnya hilang. Dan kita berpikir, loh ini kenapa kok bisa tiba-tiba hilang setelah kita isi pulsa gitu kan ya, kenapa gitu kan. Nah akhirnya lah kita baca-baca di internet, ternyata yang memegang peranan penting ujung tombak untuk mengidentifikasi email itu terdaftar atau enggak itu adalah operator. Makanya kenapa waktu kita daftar dengan kartu perdana yang baru itu tiba-tiba sinyalnya hilang, karena operator itu mendeteksi bahwa sebenarnya mungkin ini warnanya hitam guys. Jadi ya kebegal gitu, di database-nya itu ini warnanya hitam gitu loh. Lalu waktu kita masukkan kartu kita yang pertama yang memang dari awal itu sudah kita pakai di sini, mungkin di situ tuh masih abu-abu gitu guys. Tapi begitu kita lakukan pengisian, disitulah baru kedetek lagi bahwa sebenarnya emailnya ini tuh masuk dalam kategori blacklist. Makanya langsung hilang. Nah, sekarang kita mau bahas tentang Sony Xperia 5 yang kita jual, yang dengan PD-nya kita bilang bahwa sinyalnya aman dengan kartu kita loh ya guys ya, dengan kartu kita. Karena ketika dia beli kartu yang baru ternyata juga nggak bisa dapat sinyal. Mungkin di situ terbaca juga guys, sama halnya dengan si Google Pixel 4. Lalu bagaimana dengan teman-teman yang pakai operator dari Smartfren gitu kan? Karena Smartfren dari awal itu kan nggak apa-apa, aman-aman aja. Tapi sekarang mulai banyak info bermunculan bahwa Smartfren mulai nggak bisa lagi. Nah, untuk Smartfren ini sendiri guys, dari info yang kita kaji gitu kan ya, dari info yang kita baca-baca gitu, emang waktu ini diluncurkan pihak Smartfren itu tuh sebenarnya kalau dibilang siap ya siap gitu kan. Ini adalah peraturan yang harus dilakukan gitu kan ya. Tapi mengingat pembiayaan untuk mesin EIR-nya itu ratusan miliar gitu ya guys ya. Jadi mereka tuh berharap ya ada peran serta dari pemerintah juga gitu supaya dibantu. Mungkin juga bisa ya guys ya. Saat-saat ini regulasinya itu sudah mulai berjalan guys. That's why kenapa punya kalian itu mulai kebegal. Apalagi buat teman-teman yang beli kartu perdana Smartfren yang baru. Jadi mungkin ini sudah dimasukkan ke database-nya. Jadi dia nanti bisa mengidentifikasi bahwa handphone yang kalian miliki itu sebenarnya masuk dalam kategori blacklist. Kecuali kalian mungkin punya kartu Smartfren yang lawas, dimana ya mungkin itu memang sudah ada di zona abu-abu dan mereka pikir nggak apa-apa lah. Tapi kalau itu kartunya kartu yang lawas masih bisa, tapi kalau kartunya kartu yang baru, nah disitulah baru nggak bisa dapat sinyal guys. Karena bagaimanapun juga kan mereka termasuk dalam golongan yang bekerja sama untuk meningkatkan keamanan regulasi tentang email ini guys.
Jadi guys, sebenarnya yang kita bisa pelajari dari konten kita hari ini itu adalah kayak gini guys. Kita tuh pernah ada komen dari subscriber kita tuh bilang gini, makanya solusinya itu jangan ganti-ganti kartu gitu loh. Terus kita mikir, hubungannya tuh apa antara ganti-ganti kartu dengan pembegalan email? Ini kan nggak dapat sinyal nih ya kan? Hubungannya apa gitu loh. Setelah kita baca-baca ini, barulah kita paham. Memang benar, peraturan itu tuh yang mengeluarkan pemerintah dan itu sudah dikeluarkan sejak tahun 2020. Tapi yang menjadi eksekutor dan ujung tombaknya itu adalah para operator-operator yang ada di Indonesia yang tergabung dalam asosiasi tadi, gitu loh teman-teman. Dan kalau misalnya, tapi punyaku sampai sekarang masih aman-aman aja tuh, walaupun ini walaupun handphone gue ini handphone BM black market gitu ya. Yang kalian bersyukur-syukur aja sih kalau itu belum di blacklist. Mungkin kalian ada dalam zona abu-abu tadi loh guys. Yang ini tuh sebenarnya tergantung dari operatornya mau enggak dia menonaktifkan atau tidak gitu loh. Karena tadi datanya, database-nya itu sudah dikasih oleh pemerintah kepada operator-operator gitu kan ya. Ketika operator itu mendeteksi sebenarnya oh ini black market, nah langsunglah itu diputus. Sebenarnya mereka juga nggak tahu karena itu database-nya itu dari pemerintah. Kalau misalnya punya teman-teman sekali lagi ini tuh masih aman, berarti mungkin itu dalam zona abu-abu juga. Jadi mereka ya sudahlah nggak apa-apa. Tapi kalau gue juga nggak tahu ya seberapa banyak orang di Indonesia ini yang punya handphone black market. Kalau misalnya semuanya punya handphone black market itu di cut gitu aja gitu kan ya, kan itu juga menjadi kerugian juga untuk para operator gitu loh guys. Katakanlah kalau sebulannya dia isi 20.000 aja, terus itu di cut, terus gak dapet sinyal lagi, dia kan banyak pemasukan yang terhilang gitu loh. Dan disitu pun sebenarnya ini sih dari maksudnya informasi yang kita baca dari Google ya, seharusnya pemerintah juga harus melihat gitu ya, maksudnya kerugian yang diderita oleh operator dan para pengguna seperti kita. Karena kita kan yang sebenarnya dirugikan gitu kan, juga harus melihat seharusnya jangan sampai kita itu punya akses untuk bisa membeli handphone black market seperti ini. Harusnya dari hulunya itu di-cut supaya handphone seperti ini tidak masuk. Jangan handphone seperti ini bisa masuk, sudah dibeli, lalu tiba-tiba dikasih otoritas ke operator untuk cut dan kita udah nggak bisa pakai handphonenya. Itu kan berarti kita sendiri yang dirugikan. Tapi kita harus belajar guys, kita harus mendukung juga pemerintah untuk menertibkan email tersebut ya guys ya. Jadi kita sebagai warga-warga pencinta handphone limbah Jepang, kita cukup kagumi spek-spek dan fitur-fitur yang ada di handphone aja gitu ya. Jangan terlalu berharap lebih untuk dapat sinyal, karena ya itu kita harus mengakui diri bahwa handphone kita ini tuh black market gitu guys. Kalau kita nggak dapat sinyal, email keblokir, itu sudah wajar. Kita nggak usah minta yang muluk-muluk. Jadi mendingan lebih irit pakai handphone yang wifi only aja. Atau enggak, kalau mau lebih aman, ya belilah handphone yang resmi yang sudah terdaftar di Bea Cukai. Ingat, di Bea Cukai ya, bukan di kementerian. Karena bisa jadi terdaftar di kementerian tapi belum terdaftar di Bea Cukai. Kalau handphone ini bagaimana? Handphone ini sih mau kita jual aja ya, lumayan tambah-tambah dikit uang untuk bisa beli handphone lagi. Google Pixel 7 Pro kayaknya oke juga sih buat tambah-tambah. Oke deh, gue Vanilla dari tim Digital One pamit. Thank you ya guys, bye-bye.